Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Afriana, saya mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah pengantar aplikasi komputer pertemuan 12. Oke. eh, Oke. Di sini materi yang akan saya presentasikan materi tentang pengenalan fungsi matematika, rumus dan grafik pada Microsoft Excel. Oke. Selanjutnya, menggunakan fungsi-fungsi matematika. Oke. Terdapat beberapa ragam fungsi matematika yang terdapat di dalam Microsoft Excel yang bisa digunakan secara mudah oleh penggunanya. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi penjumlahan, statistik, mean, median, average, if, dan lain-lain, dan fungsi-fungsi lainnya. Langkah-langkah menggunakan fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan mengklik insert function, kemudian pilih fungsi yang diinginkan, dan yang ketiga klik OK. Bisa kita lihat gambar yang di samping. Ini adalah contoh untuk langkah-langkah penggunaannya. Kemudian, apabila ingin menggunakan ragam fungsi matematika ataupun statistik yang lain, maka bisa digunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada grup function dengan cara mengklik ribbon formula untuk menggunakan fungsi yang diinginkan. Oke. Selanjutnya menggunakan rumus atau formula statistik atau matematika. Penggunaan formula di dalam Microsoft Excel sangat membantu dalam melakukan operasi bilangan matematika, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Untuk menggunakan formula matematika, selalu diawali dengan menggunakan tanda sama dengan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menulis rumus dengan angka. Untuk menuliskan rumus dengan angka dapat dilakukan dengan cara menuliskan angka beserta operasi hitungnya ke dalam sel atau formula bar, lalu tekan enter sebagaimana tampak pada gambar berikut. Bisa kita lihat gambarnya, ini adalah langkah-langkahnya. Oke. Yang kedua menulis rumus dengan cara menunjuk. Menulis rumus dengan cara menunjuk merupakan cara menulis rumus yang paling cepat, aman, serta mudah. Penulisan ini bisa dilakukan antar lembar kerja ataupun workbook. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan sel yang akan digunakan untuk menentukan hasil. Yang kedua, ketikkan tanda sama dengan pada sel yang akan digunakan untuk menempatkan hasil. Kemudian tunjuk sel yang akan dijumlahkan dengan pointer. Kemudian ketik tanda penjumlahan. Kemudian ketik lagi sel yang akan dijumlahkan. Kemudian tekan enter. Oke, bisa dilihat gambarnya di bawah ini. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan rumus dengan cara menunjuk. Oke, selanjutnya yang ketiga, menggunakan autosum. Autosum merupakan fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan matematika. Menu-menu pilihan yang terdapat pada fasilitas autosum ini meliputi yang pertama, sum digunakan untuk melakukan penjumlahan data dalam suatu range data tertentu. Yang kedua, average digunakan untuk menghitung rata-rata dalam suatu range data tertentu. Yang ketiga, count number digunakan untuk menghitung jumlah data dalam suatu range data tertentu. Yang keempat, max digunakan untuk mencari nilai maksimal dalam suatu range data tertentu. Yang terakhir, yang kelima, min digunakan untuk mencari nilai minimal dalam suatu range data tertentu. Oke, selanjutnya
Untuk menggunakannya, dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik ribbon formula. Oke, bisa dilihat gambarnya di samping. Ini berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan rumus dengan autosum. Yang kedua, dengan mengklik tombol autosum pada group function library, kemudian pilih rank data yang ingin dihitung, kemudian selanjutnya pilih jenis fungsi yang diinginkan pada autosum. Oke, selanjutnya menggunakan fungsi logika. Pada prinsipnya, fungsi logika digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argumen untuk menghasilkan nilai true atau false. Fungsi logika secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi if. Logical text value if true, value if false, di mana logical test merupakan nilai atau ekspresi yang dipakai untuk mengevaluasi benar atau salah. Value if true merupakan nilai yang dihasilkan jika hasil evaluasi benar. Value if false merupakan nilai yang dihasilkan jika hasil evaluasi salah. Sebagai pembanding antar argumen dapat diberikan operasi pembanding dengan seperti tanda lebih besar dari atau sama dengan atau lebih kecil dari dan lainnya. Untuk menuliskan fungsi logika, maka perlu diperhatikan penulisan tanda petik double atau quantitation mode. Oke, menuliskan quantitation mark berakibat fungsi logika tidak bisa dijalankan. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah menuliskan fungsi logika. Yang pertama, tentukan sel yang akan dituliskan fungsi logika. Kemudian tanda sama dengan. Kemudian tuliskan fungsi logika dengan pola if, logical test value, kemudian if true and value if false. Kemudian gunakan tanda pembanding sebagai berikut, bisa dilihat untuk membandingkan alternatif argumen dalam logika. Oke, selanjutnya menggunakan tanda petik double untuk memberikan keterangan argumen dalam fungsi logika dan tanda koma ataupun titik koma secara konsisten dalam menuliskan fungsi logika. Oke, berikut bisa dilihat gambarnya untuk langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya yang C, membuat grafik. Microsoft Excel memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam membuat grafik. Grafik yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel bisa digunakan untuk memperjelas ilustrasi data yang disajikan kepada pengguna. Untuk membuat grafik, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan lokasi untuk menampilkan grafik. Kemudian yang kedua, klik ribbon insert. Kemudian yang ketiga, klik tanda anak panah pada grup chart. Yang keempat, tentukan kategori grafik. Yang kelima, pilih bentuk grafik. Dan yang keenam, klik OK. Kemudian yang ketujuh, klik select data. Kemudian masukkan data yang diinginkan dari lembar kerja. Kemudian yang kedelapan, memberikan keterangan sumbu X pada horizontal axis labels. Kemudian yang kesembilan, memberikan keterangan series dengan cara mengklik series data, edit, kemudian tuliskan keterangan series. Dan yang terakhir, ke-10, klik OK. Oke, selanjutnya bisa dilihat gambar-gambarnya untuk langkah-langkahnya. Ini contoh-contohnya penggunaan untuk membuat grafik ya. Ini langkah-langkahnya, yang pertama, kemudian yang kedua
Ini contoh gambar grafiknya. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.